وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة فلم يضحى فلا يقربن مصلنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاضرون جماعة salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas yang Al-Fakir ucapkan pada pagi hari ini melainkan daripada lantunan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan nikmat kepada kita, berjuta-juta nikmat. Bahkan kalau kita berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini saja, niscaya Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan kepada kita tak terhingga, dan kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam hadirat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kita semua bisa menikmati daripada zaman sekarang, zaman yang terang benderang dengan syariat Islam. Beliau yang telah membawa kita dari zaman yang sangat gelap gulita, zaman jahiliyah, hingga zaman yang sekarang kita mengenal syariat. Minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan sampai cahaya yang begitu terang benderang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir wa Allah berwasiat khususnya kepada diri Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya sebagaimana yang diluruskan oleh ulama-ulama usul, yakni imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Senantiasa kita berusaha dengan semampu kita untuk melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, dan kita berusaha semampu kita, sekuat tenaga kita untuk menjauhkan dari apa yang Allah larang kepada kita. Karena para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan esensi inti daripada kehidupan kita, di mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sama sekali memberikan keuntungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan di dunia ini tidak sama sekali mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya di antara kalian dari bangsa manusia kalian dan bangsa jin kalian berkumpul pada satu tempat, dari mulai lahirnya Nabi Adam sampai hari kiamat, dia ingin memberikan manfaat kepada Allah, beribadah semua kepada Allah, semuanya beribadah taat kepada Allah, niscaya itu tidak menguntungkan Allah dan tidak memberikan manfaat kepada Allah. Allah tetap Maha Kuasa. Begitu pun sebaliknya, apabila seluruh bangsa jin dan manusia berkumpul, dari mulai bangsa Nabi Adam, dari mulai anak keturunan Nabi Adam, lahirnya Nabi Adam sampai hari kiamat, mereka berkumpul dalam satu tempat untuk memudaratkan Allah. Mereka semua bermaksiat kepada Allah, mereka tidak taat kepada Allah. Percayalah bahwa sama sekali tidak berpengaruh dan memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tetap Maha Kuasa. Berarti dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketakwaan yang Allah perintahkan kepada kita dengan melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhkan apa yang Allah larang, itu semua kebaikan kembali kepada kita. Sama layaknya seperti orang tua terhadap anak. Ketika anak tidak mau makan, maka orang tua sampai kejar-kejar anaknya untuk biar anaknya makan. Kenapa demikian? Padahal si anak kalau tidak makan, orang tua tidak lapar.
Allah dan menjauhkan larangan Allah, lantaran Allah Subhanahu wa taala tahu sesuatu yang baik untuk kita dan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa berkumpul bermuajahah untuk melaksanakan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sama-sama merayakan salat Idul Adha 10 Zulhijjah 1441 Hijriah. Yang mana ibadah daripada salat Idul Adha yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, hari raya ini merupakan hari raya nomor 1 yang dilakukan oleh umat Islam. Kita sama-sama ketahui bahwa hari raya dalam Islam ada 2. Yang pertama hari raya Idul Adha dan yang kedua hari raya Idul Fitri. Idul Adha menempati nomor 1, Idul Fitri menempati nomor 2. Maka oleh karena itu kita harus lebih bersemangat di dalam Idul Adha. Kita harus lebih bersemangat mendekatkan diri kepada Allah dan kita harus lebih bersemangat untuk mengorbankan sedikit daripada harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita. Kita sering mendengar cerita-cerita dari para khatib-khatib, dari para ulama-ulama, dari para habaib-habaib, dari para penceramah-penceramah tentang kisah bagaimana hari Idul Adha ini. Yakni masyhur di seluruh alam dunia ini bahwa memang cerita ini berdasarkan daripada Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kita sudah sering mendengar hal itu, namun kali ini mari sama-sama kita petik daripada sedikit hikmah, daripada sedikit pelajaran daripada kehidupan Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita pahami siklus kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau adalah seorang kekasih Allah, seorang Nabiullah yang terkenal dengan kekayaannya yang sangat kaya dan kesabarannya yang sangat sabar. Maka Allah menjuluki beliau dengan Khalilullah, kekasih Allah. Namun tahukah saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu keinginan dari Nabiullah Ibrahim yang belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nabiullah Ibrahim sampai umur 80 lebih beliau tidak memiliki seorang anak. Maka inilah harapan yang selalu diharapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim selalu mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan berikhtiar agar diberikan anak yang saleh. Ini terbukti dengan doa Nabi Ibrahim. Beliau selalu mengucapkan, "Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin." Ya Rabb, berikanlah kepadaku anak keturunan yang saleh. Maka ini adalah doa Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena sampai umur 80 tahun beliau belum memiliki anak. Maka kita bisa pelajari bahwa ada satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim, yaitu beliau tidak memiliki anak sampai usianya sekuat 86 tahun. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab doa dan ikhtiar dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sama-sama kita ketahui bahwa beliau memiliki istri yang pertama adalah Sayyidatuna Sarah. Dari Sayyidatuna Sarah hingga umur 80 beliau tidak memiliki anak satupun. Namun Allah perintahkan untuk beliau menikahi daripada Sayyidatuna Hajar yang pada saat itu adalah seorang budak. Maka dari rahim Sayyidatuna Hajar, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu pada usia beliau 86 tahun Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dari rahim Siti Hajar, yaitu Nabi Allah Ismail alaihi salam. Terkabul doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka ketika itu Nabi Allah Ibrahim merasa senang, dia merasa gembira, dia bersenang-senang dengan nikmat Allah, yaitu diberikannya keturunan yang saleh Nabi Allah Ismail. Namun tidak sampai di situ, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pasti Allah puji. Setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita pasti Allah ingin mencoba kita. Maka pujian ini merupakan sebuah naik derajatnya seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika
ketika sedang senang-senangnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Allah Ibrahim diberikan ujian berupa perintah untuk menyembelih anak kesayangannya yang sudah dinanti-nanti sejak 80 tahun lebih. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ujian Nabi Allah Ibrahim berupa harta, beliau memiliki harta yang banyak. Tapi jika ujian beliau adalah mengenai anak, maka ini adalah ujian yang sangat berat karena ini adalah hal yang memang beliau nanti-nanti. Akhirnya pada tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, perintah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang tidak lain dan tidak bukan adalah putra kesayangannya satu-satunya pada saat itu. Maka tatkala Nabi Allah Ibrahim bangun dari tidurnya, maka beliau berpikir, apakah ini mimpi datangnya dari setan atau betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita kenal dengan hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah artinya hari berpikir. Pada saat itu Nabi Allah Ibrahim masih berpikir, apakah ini perintah Allah ataukah ini perintah dari setan. Maka pada malam 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Makanya ketika tanggal 9 Zulhijjah kita namakan sebagai hari Arafah. Hari Arafah terkenal daripada diambil dari kata huruf. Huruf itu adalah kenal. Maka pada saat itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah tahu, beliau sudah mengenal bahwa ini adalah betul perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah Allah Subhanahu wa taala terus memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim, dan 10 Zulhijjah akhirnya Nabi Allah Ibrahim memutuskan untuk mengeksekusi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawa anaknya ke padang pasir, lalu beliau letakkan anaknya itu dan beliau melakukan apa yang Allah perintah, yaitu menyembelih anaknya. Sampai di situ Allah Subhanahu wa taala selesaikan ujian Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim selesai lolos dari ujian, maka Nabi Allah Ismail digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh seekor domba. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kejadian ini apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim merupakan orang yang lolos dari ujian, orang yang lulus dari ujian. Maka Nabi Allah Ibrahim diberikan nikmat yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran beliau memiliki daripada kesabaran untuk menaikkan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ganti daripada Allah Subhanahu wa taala ujian yang Allah lalui melalui Nabi Ibrahim tersebut, yakni istri beliau Sayyidatuna Sarah yang memang belum pernah mengalami hamil sampai beliau nikah lagi dengan Sayyidatuna Hajar. Allah Subhanahu wa taala membuat hamil Siti Sarah. Alhamdulillah, dari rahim Siti Sarah lahirlah seorang Nabiullah yang sangat mulia, yaitu Nabi Ishaq alaihissalam. Ini melebihi daripada nikmat-nikmat yang sebelumnya. Kenapa? Karena dari Nabi Ishaq melahirkan lagi cucu daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Gak sampai di situ, dari Nabi Yakub muncul lagi cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini merupakan ganti dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Allah Ibrahim sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah. Nabi Allah Ibrahim melaksanakan dengan segenap hati, Allah ganti. Keturunan Nabi Ibrahim ditambahkan, bahkan mendapatkan yang lebih mulia. Dari mulai anak sampai cucu sampai cicit, semuanya menjadi daripada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah apa yang kita bisa petik daripada kisah ini? Hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Coba kita pelajari dengan siklus kehidupan kita. Awalnya kita adalah seorang yang susah mungkin. Kita tidak bisa memiliki apa-apa, kita nggak punya apa-apa, dan kita sulit untuk mendapatkan membeli ini, membeli itu, dan lain sebagainya. Artinya kita dulu tidak punya uang. Lalu kemudian kita berusaha, berikhtiar, berdoa, minta kepada Allah, minta diberikan rezeki yang luas, minta diberikan segala kemudahan dalam segala hajat. Maka tanpa kita sadari, Allah Subhanahu
Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam setahun sekali melalui lisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun para ulama fikih sepakat bahwa ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dikuatkan. Allah perintahkan kita, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhan kau, wanhar, dan berkurbanlah. Allah perintahkan kita untuk berkurban. Ini adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sudah memiliki harta, tatkala kita sudah memiliki kemampuan, apakah kita bisa untuk lolos dan lulus dari ujian yang Allah berikan kepada kita? Bertahun-tahun hadis ini dibacakan oleh para penceramah. Bertahun-tahun kita mengetahui tentang fadilah daripada berkurban. Bertahun-tahun kita melihat orang membeli kurban, membeli sapi, membeli kambing. Tapi kenapa hati kita tidak tergerak untuk membeli itu? Maka sebagai hamba Allah yang baik, tentunya kita semua ingin mendapatkan daripada lulus ujian itu agar Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Maka daripada kita perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita sama-sama berkurban pada hari raya Idul Adha. Berkurban diperintahkan dari mulai tanggal 10 Zulhijjah sampai hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka ketika orang yang memiliki harta dan dia lulus dan lolos dari ujian tersebut, percayalah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengganti rezekinya dengan yang lebih berlipat ganda lagi, dengan sesuatu yang lebih istimewa lagi. Oleh karena itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat marah kepada orang yang tidak mau berkorban padahal dia punya keluasan. Dari hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang memiliki keluasan rezeki, walam yudhha, tapi dia tidak ingin berkorban, dia tidak ingin menumpahkan darah pada 10 Zulhijjah, maka apa ancaman baginda Rasul? Fala yaqrabanna musallana, jangan kalian dekati daripada tempat salat kami. Ini menandakan marahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang dia memiliki luasan harta, dia memiliki kemampuan, tapi dia tidak ada keinginan untuk berkorban di jalan Allah. Maka percayalah, minimal daripada sedekah yang kita keluarkan atas jalan Allah Subhanahu wa taala, pahala teringannya adalah 1 dibalas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah seperti dia menanam 1 biji. Dari 1 biji itu tumbuh 7 tangkai. Dari 7 tangkai tumbuh 100 cabang. Artinya 7 kali 100, 700 kali lipat. Maka orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan ganti dengan pahala yang berlimpah dan rezeki yang luas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita di sini menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lulus dan lolos dari ujian Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah sudah ridha kepada kita, kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu